Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba melakukan instalasi server. Nah, pada instalasi server kali ini kita akan menggunakan Oracle VirtualBox. Jadi kawan-kawan wajib menginstal dulu Oracle VirtualBox-nya. Nah, setelah menginstal Oracle VirtualBox, kawan-kawan wajib ada sistem operasinya. Di sini saya akan menggunakan Alma Linux. Pada Alma Linux ini kita pilih download. Sini kita akan menggunakan Alma Linux 8 saja, tidak usah yang paling terbaru. Karena ini bisa dikatakan versi LTS-nya lah. Setelah itu kalian download minimal ISO. Ingat ya, minimal, nggak usah yang paling tertinggi karena kita butuhnya hanya beberapa paket saja. Silakan ditunggu proses downloadnya. Setelah kita berhasil ngedownload ISO-nya, sekarang kita akan melakukan proses instalasi. Nah, untuk proses instalasi ini yang pertama kita buat machine baru. Di sini saya namakan machine-nya VM TIFF UP 2026. Setelah itu untuk folder instalasinya, VM folder, silakan teman-teman sesuaikan di mana kira-kira storage-nya yang lapang. Di case ini saya coba sesuaikan di, misalkan ini anak UP, Dinas Pahlawan, saya buat namanya VM Praktikum. Saya select folder, setelah itu dipilih ISO file ini artinya file installer si sistem operasinya. Di sini kita pilih Alma Linux minimal. Oke, setelah itu ini otomatis. Nah, selanjutnya untuk user dan password ini silakan dibuat yang mudah sekiranya diingat. Di sini saya buat 123 QWERTY. Ini untuk contoh saja, bukan berarti harus diikuti ya. Disesuaikan dengan yang mudah kawan-kawan ingat. Nah, setelah membuat ini user dan password, untuk hardware-nya disesuaikan dengan kapasitas storage, dengan kapasitas komputer kawan-kawan. Di sini case-nya, kebetulan komputer ini dia memiliki RAM 40 GB. Setelah itu dia hard disk-nya di sini kisaran 8 tera. Nah, kebetulan ini cukup lowong, cukup lapang. Saya akan buat untuk RAM-nya itu kisaran 8 GB. 8 GB itu supaya tidak salah, 1024 dikali 8 berarti 8192. Untuk CPU sesuaikan ya, jangan dilangsung mentokkan. Di sini kebetulan CPU saya 16, berarti saya buat setengahnya aja 8, cukup lah kira-kira. Nah, setelah dibuat CPU sama RAM-nya, sekarang kita untuk hard disk-nya, storage-nya. Storage-nya saya rasa cukup kalau untuk praktek 64 GB aja. Setelah itu finish. Nah, dia akan melakukan proses create VM-nya nih. Lagi loading. Nah, sebelum kawan-kawan start, kawan-kawan perlu setting dulu network-nya. Network si VM ini, jaringannya. Untuk jaringan itu, cara settingnya kita pilih network, ambil adapter 1, dipilih bridge adapter. Untuk bridge-nya silakan sesuaikan menggunakan yang terkoneksi internet apa, misalkan LAN atau WiFi. Kebetulan di sini saya menggunakan WiFi juga, WiFi ini Realtek, udah, habis itu oke. Nah, setelah oke, kita akan melakukan proses instalasinya dengan cara klik start. Di sini dia nggak kebaca nih, Nobot table found, tidak ditemukan. Dipilih lagi ISO-nya, yang tadi ya, maksudnya untuk OS-nya yang mana, mount at retribution. Nah, setelah dipilih ini, kita akan muncul proses instalasi. Kita pilih
instalasi Alma Linux 8.10. Pada saat ini dia proses booting ke ISO-nya, ke si sistem operasinya. Nah, pada proses instalasi ini, saya sangat tidak merekomendasikan kawan-kawan menggunakan bahasa Indonesia. Wajib menggunakan bahasa Inggris supaya nggak pusing lah. Kita continue. Di sini kita akan setting dulu hard disk partitioning. Pada partitioning ini kita pilih custom. Kita down. Nah, yang pertama kita harus buat namanya itu memory swap. Memory swap ini boleh ukurannya sama dengan memori RAM kita set tadi atau 2 kali lipat. Pada case ini saya buat samakan aja 8 GB, 8 GB. Oh, maaf. Swap 8 GB, 8 GB artinya kawan-kawan. Add mount point. Setelah itu saya buat lagi namanya itu boot. Boot ini 1 GB aja cukup. Jangan lupa ya 1 GB itu 1 GB atau 1 GB. Setelah itu saya buat lagi namanya BIOS boot. Ini dibuat pun 512 atau berapa. Jadinya cuma 2 MB doang nanti itu. Oh, jadi dia nggak apa-apa deh. Maaf. Kok swap? Sorry. Kita hapus. Kita buat tadi BIOS boot. 2 MB maksud saya. Setelah itu kan sisa nih 54 GB,99. Sisa ini keseluruhannya digunakan sebagai root. 54,99 GB. Komanya itu jadikan titik. Ingat ada titik. Nah, sisa nih 100 KB ya. Ya udah, nggak usah dihiraukan lagi. Kita klik done. Accept change. Setelah itu, kawan-kawan perlu ngeset network. Di sini kan belum ada network nih. Ketika diklik on pun, ya dia dapat IP lah intinya ya. Saran saya nggak usah langsung diklik on dulu. Maksudnya kita cek IP real yang didapat dari server nge-bridge-nya, maksudnya dari komputer yang diberikan internet. Caranya gimana? Cara keluar dari sini diklik Ctrl C, switch. Nah, dia kecil lagi, dibesarkan nggak apa-apa. Nah, caranya itu diklik ini, CMD, ketikkan if config. Maaf, nggak pakai spasi, if config. Nah, berarti di sini kan kelihatan nih gateway-nya berapa, IP-nya berapa. Nah, supaya dia tidak berubah-ubah lagi ke depannya, kita usahakan mendapatkan IP, namanya itu IP static. Ingat ya, IP static. Kenapa harus static? Kenapa nggak DHCP aja? Kalau DHCP nanti setiap di restart berubah, Kalau server itu IP-nya wajib static. Caranya setelah masuk ke menu ini, klik configure, dipilih IP versi 4, diambil manual. Untuk addressnya kita klik add, masukkan IP yang ada di Windows tadi. Maksudnya dimirip-miripkan aja IP-nya. Berapa sih contohnya di sini kan berarti 10, 5, 50, 66. Gateway-nya tetap sama ya, berarti kita ambil 67. Ingat ya, dulu kan pernah kita tes praktek di kelas IP komputer aslinya 66 nih. Nanti PM-nya jadi 67, satu angka diambil di belakangnya. Kita ketikkan 10, 5, 50, 67. Cache-nya 67. Netmask-nya boleh dibuat /24 aja. Gateway-nya 1, berarti 10, 5, 51. Nah, DNS servers, kita pakai DNS si Google aja, 8888. Setelah itu klik save. Nah, dia connect ya.
Nah, untuk hostname-nya boleh disesuaikan aja, misalkan PM Praktikum. PM Praktikum. Apply. Done. Nah, untuk waktu disesuaikan ya dengan waktu Indonesia. Ini kalau langsung diubah sebenarnya harusnya bisa, tapi kalau nggak bisa kita pilih aja. Klik aja Indonesia Time. Jadi Jakarta nih. Network time-nya di on kan, setelah itu done. Nah, untuk root password, dibuat aja passwordnya. Passwordnya yang sekira mudah diingat ya, nggak perlu saya bacakan lagi. Misalkan saya buat passwordnya dengan password 13 QWERTY 13 ini, sesuaikanlah dengan selera kawan-kawan. Nah, di sini bisa dibuat user. Misalkan saya buat user nih, Benny. Misalkan saya buat nama usernya Benny. Username-nya boleh disesuaikan sesuai selera. Nah, username ini nggak boleh pakai spasi. Dan kalau bisa tulisan kecil semua, tulisan kecil. Kalau dicentang ini berarti dia sama dengan root tadi kekuatannya. Passwordnya sesuaikan aja. Yang semudah diingat aja. Nah, kalau kalian centang ini berarti dia jadi root. Kalau enggak, berarti dia nggak jadi root langsung. Maksudnya administrator. Klik done. Kan udah nih, klik begin installation. Nah, pada tahap proses instalasi ini memakan waktu lebih kurang 15 menit lah. Ditunggu aja sampai selesai. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita akan nge-reboot sistemnya, artinya kita restart dulu. Klik reboot system. Dia akan loading, proses, dibiarkan saja, ditunggu aja. Kita masih proses tunggu, proses loading. Nah, telah berhasil nih. Kita coba login dengan username yang dibuat tadi. Contoh saya menggunakan user root. Saya masukkan passwordnya. Bung, berhasil. Nah, tugas kita setelah berhasil atau selesai sampai di tab ini, kita minimize saja lagi nih CPM-nya. Ctrl C, cancel, minimize. Kita akan mencoba remote server yang telah kita instalasi tadi dengan cara SSH root add, masukkan IP-nya, IP server yang kita berikan IP tadi. Contohnya di sini 10.550.67, enter, masukkan password yang dibuat, enter lagi, dah, Anda berhasil masuk ke dalam server. Setelah Anda berhasil masuk ke dalam server, pastikan servernya bisa terkoneksi ke internet, misalkan caranya ping 88. Harus bacanya itu reply. Misalkan ping lagi, ping Google, reply. Nah, setelah server kawan-kawan berhasil, setelah kita berhasil masuk ke dalam server, tentu kita pastikan dulu lah si servernya ada nggak, internetnya nih jalan nggak. Oke, jalan nih. Nah, yang pertama kawan-kawan lakukan update kernelnya dulu dengan perintah dnf update. Dia akan memperbarui kernelnya dulu. Nah, pada proses instalasi ini tentu makan waktu ya kawan-kawan. Di sini dia minta confirm Y. Kita pilih, kita ketikkan Y, habis itu enter. Dia akan ngedownload lagi update terbaru dari
OS Alma Linux ini. Sebenarnya saya nggak melarang mau pakai Alma Linux 8, 9 atau 10. Boleh-boleh aja, tidak ada problem. Nah, proses ini akan makan waktu lagi. Kita tunggu lagi intinya sampai proses selesai. Pastikan ketika dia minta verifikasi, kan dia sudah selesai update nih, maksudnya sudah selesai download nih. Ketika dia verifikasi, ketikkan Y, enter, ketikkan Y, enter. Silakan ditunggu proses upgradingnya selesai. Ini dia menjalankan upgrade-nya. Tadi kan dia download tuh. Setelah download tentu dia install upgrade. Silakan ditunggu hingga selesai. Setelah berhasil melakukan proses update, bakalan kelihatan lah bacaan yang komplit. Nah, kita lanjutkan langkah selanjutnya, itu proses instalasi AA panelnya. Setelah proses update berhasil, kita pastikan PIP-nya di snapshot dulu untuk menjaga misalkan ada terjadi sesuatu nanti pada proses install bisa kita lakukan rollback atau backup ke proses sebelumnya. Misalkan kita namakan setelah Oke. Setelah berhasil, tugas kita sekarang akan mencoba instalasi AA panelnya dengan cara kita buka dulu situsnya AA panel, enter, diklik yang atas. Setelah diklik yang atas, kawan-kawan pilih AA panel pre-edition. Di sini ada dua pilihan, kosongan tanpa ada OpenClaw atau ada OpenClaw. Kalau mau coba-coba OpenClaw boleh aja. Kalau seandainya storage CPU dan RAM-nya mencukupi. Contoh kita tes install OpenClaw. Kalau kawan-kawan nanti mau install yang ini boleh aja. Caranya sama. Diklik, setelah diklik balik lagi ke terminal, klik kanan atau paste, enter. Di sini akan muncul apakah kamu ingin install A panel pada direktori www, Y, enter. Dia akan otomatis membaca partisi kawan-kawan. Proses instalasi ini akan memakan waktu lebih kurang 10 menitan lah. Kita tunggu. Silakan ditunggu prosesnya selesai. Di sini untuk menghemat waktu saya stop record dulu. Nanti setelah berhasil saya akan tampilkan kembali. Setelah proses instalasi berakhir,
akan muncul bacaan congratulations install successful. Nah, ini harus teman-teman save di catatan masing-masing. Cara note. Makanya kita save. Nah, langkah selanjutnya kawan-kawan harus mengakses IP lokal PM tersebut. Dengan cara masuk copy IP-nya semua, masukkan username dan password. Untuk username dan password ini bisa klik 2 kali, klik kanan, paste, 2 kali klik kanan, paste lagi, login. Nah, installation successful, finish. Nah, selanjutnya kawan-kawan perlu menginstal web server di dalam server tersebut. Di sini kita nggak usah milih multi web hosting, kita cukup single saja. Sini case-nya saya menggunakan Nginx. Setelah menggunakan Nginx, saya menggunakan MySQL, saya install. FTP-nya diinstal juga, PHP di sini 8.3, ppMyAdmin diinstal juga. Setelah itu yang dua ini opsional, boleh tidak, boleh diinstal. Mungkin email perlu diinstal. Setelah itu dipilih quick installation. Nah, ini bakalan makan waktu lagi, lebih kurang waktunya itu 1 jaman. Silakan ditunggu lagi sampai prosesnya selesai, semua prosesnya selesai. Ini kecepatannya bervariasi ya, tergantung kecepatan internet kawan-kawan dan spesifikasi server yang kita create. Silakan ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Ketika proses instalasi panelnya telah selesai, ini artinya udah selesai semua, tidak ada task yang berjalan lagi. Kawan-kawan jangan lupa di snapshot lagi PM-nya dengan cara yang sama. Ini lagi tag a snapshot. Nah, dengan cara tag, buatkan bacaan misalkan setelah install apa oke, dibuat deskripsinya dan dia akan membuat snapshot. Setelah kawan-kawan berhasil melakukan instalasi ini, kawan-kawan boleh di testing ngonline-kan sebuah website. Meskipun online-nya lokal, kita tetap coba dengan sebuah domain. Sini saya coba buka sebuah domain saya. Login ke Cloudflare. Jika kawan-kawan belum ada akun Cloudflare, silakan dibuat dulu akun Cloudflare-nya. Login, di sini kita tes subdomain subdomain saya saja ya, kita testing misalkan di Kicomania ini. Kita klik DNS record. Sini kita buat record baru atau subdomain baru, misalkan testing IP-nya, masukkan IP lokal ini, dia pasti bacanya menjadi DNS only reserved IP karena kan ini akses secara lokal bukan online. Save. Kalau online tentunya sesuaikan IP public server kawan masing-masing. Nah, di sini saya create website, add site, masukkan domainnya, boleh buat FTP-nya, ini silakan di copy nanti disimpan. Database-nya juga silakan di copy disimpan dengan PHP 8.3. Confirm. Ini berhasil buat websitenya, boleh kita coba akses. Seharusnya muncul bacaan congratulations. Oke.
Sampai di sini proses tahap instalasi IP ke domain, artinya pointing IP telah berhasil. Boleh kita pastikan di DNS Checker untuk ngecek IP-nya, pasti kebaca IP lokal ya. Ini IP lokal. Jadi kawan-kawan hanya bisa ngakses di lokal kawan-kawan saja ketika diimplementasikan cara saya ini. Selanjutnya, kita coba testing memasukkan sebuah file website ke dalam website testing Kicomania ini. Kondisinya saya adalah seorang IT yang ingin membuat website cara set saja, atau saya tidak paham IT sama sekali. Apa yang perlu saya install? Mungkin kawan-kawan boleh install, namanya itu CMS WordPress. Dilakukan download WordPress maksudnya. Kalau bisa jangan bahasa Indonesia ya. Unduh. Proses unduh. Ini makan waktu lagi tentunya, 3 menit aja. Setelah download WordPress ini, kita akan mencoba upload file web CMS WordPress ke dalam website kita. Dengan cara ketika pertama login, tampilan seperti ini, diklik website, diklik logo folder, file semua ini diusahakan dihapus saja. Delete. Oke, kita upload file yang kita download tadi. Upload. Setelah di-upload, jangan lupa di unzip, karena kan dia masih zip tuh, masih dalam folder. Maksudnya masih dalam zip, kita keluarkan dia dari folder, dari zipnya. Setelah berhasil, dipindahkan lagi semua ini, di select, habis itu cut, pindahkan dia ke dalam public HTML. Ini artinya public HTML, paste. Setelah kita paste, kita coba refresh lagi halaman Kicomania ini. Nah, selamat datang di WordPress. Saya lakukan instalasinya dengan cara klik Ayo, masukkan nama basis data, dicek lagi di database. Setelah di database, kita klik ini, si database-nya. Ini ya, nama database-nya ya, SQL Kicomania, copy, kita paste di sini, nama penggunanya pasti sama, sandinya diklik logo ini, diklik sandi, maksudnya dipaste aja. Nah, ini biarkan saja localhost, ini biarkan saja WP, dikirim. Nah, ini berhasil connect nih ke database-nya. Jalankan pemasangan, buat nama websitenya misalkan Kicomania Bos. Nama pengguna misalkan Beni Putra, contohnya aja ya, password 13 QWERTY. Ya jangan disamakan passwordnya, kalau nanti di dunia server asli jangan dibuat yang mudah-mudah, buat yang agak susah. Ini kan yang minta tegaskan ulang kata sandi ya, karena kata sandinya lemah. Email dimasukkan. Ini kalau dicentang, website Anda bakalan nggak bisa diindeks oleh si Google, artinya nggak bisa SEO. Klik install WordPress. Oke, berhasil. Kita cek websitenya apakah telah berhasil diinstal. Boom, berhasil diinstal websitenya. Kira-kira cara menginstal sebuah WordPress seperti itulah, website CMS WordPress. Nah, untuk login wp admin, masukkan username-nya yang kawan-kawan buat tadi. Nah, berhasil masuk. Kira-kira seperti inilah proses instalasinya. Detail di dalamnya bagaimana cara penggunaannya mungkin saya tidak menjelaskan, silakan dieksplorasi sedemikian rupa.
Selanjutnya kita akan mencoba FTP server. FTP ini artinya File Transfer Protocol. Nah, syaratnya kawan-kawan harus mempunyai namanya itu FileZilla. Banyak sih aplikasi untuk melakukan FTP. Umumnya bisa digunakan FileZilla. Silakan di-download FTP client, jangan server ya, kan kita ceritanya meremote server ini. Jangan download yang server lagi, FTP client. Setelah di-download, dibuka FileZilla-nya. Nah, untuk melakukan remote FileZilla ini, kawan-kawan bisa menggunakan IP address ini, IP address lokalnya. Lokal ya, jangan public ya, karena kan kawan-kawan ngetes secara lokal. Di copy username-nya, dimasukkan password-nya, portnya 21. Ingat ya, portnya 21. Quick connect. Oke. Nah, di sini kawan-kawan telah berhasil masuk ke public website kawan-kawan yang telah dibuat tadi, ke public Kicomania MyID tadi. Ini dia yang kita masukkan tadi. Nah, di sini kawan-kawan bisa menghapus file juga. Contoh ini saya hapus ini, folder ini. Saya bisa menghapus, bisa nge-rename, dan bisa ngupload juga. Kalau untuk ngupload, caranya itu kawan-kawan cukup drag dan drop. Contoh ini file baru yang telah di-update codingnya, di drag langsung ke sini aja. Tuh, filenya langsung masuk. Itu cara FTP. Selanjutnya kita akan mencoba terminal. Nah, ternyata di Apan ini juga menyediakan yang namanya terminal web base. Selain dari CLI di sini, kawan-kawan bisa dari web base juga. Nah, beberapa fitur-fitur ini silakan dieksplorasi sendiri. Di antaranya tadi home menampilkan view dashboard keseluruhan, website untuk nge-create website. WP tool ini nggak usah dibuka, nggak usah dipelajari. Maksudnya ini untuk dibuat akun untuk install WordPress juga, tapi kan saya udah ngajarkan install WordPress tadi. Ini FTP database. Nah, untuk FTP ini, kalau kawan-kawan mau create FTP lagi, silahkan saja di create FTP baru. Nah, untuk nge-create FTP baru, add FTP. Setelah di add FTP, silahkan dibuat username-nya, password, dan direktori mana yang akan diremote. Jangan sampai ke direktori root ya, maksudnya silakan dipilih spesifik sesuai website kawan-kawan. Nah, untuk database, cara pembuatannya di sini klik add db, dibuat nama databasenya, user, password, dan confirm. Jadilah databasenya. Di sini memang ada beberapa pilihan. Kalau kawan-kawan ingin Postgre, ya silakan install dulu Postgre-nya. Di sini ada menyediakan fitur namanya itu App Store. Berarti kalau Postgre, diinstal Postgre-nya, cara installnya tinggal diklik doang, install now. Silakan ditunggu sampai prosesnya selesai. Selesai sukses, oke. Nah, untuk nge-remote Postgre-nya, dipilih lagi. Ini kita ceritanya ingin menggunakan Postgre 8.11.0 confirm. Nah, dia sama seperti tadi, dia akan melakukan proses instalasinya. Silakan ditunggu saja. Nah, kita explore lagi. Di sini ada Docker. Kalau ceritanya main Docker-Dockeran, dia bakalan bisa kelihat kontainernya ada berapa, komposnya berapa, image, network, volume, dan yang terregistrasi. Di sini karena udah ada satu, tadi si apa namanya tadi, bentar kita buka. OpenClaw. Di sini kan udah ada OpenClaw, makanya dia ada satu nih. Nah, monitor ini kegunaannya untuk melihat penggunaan rata-rata disk, swap, network, memori. Nah, di sini karena belum ada ke capture, kan belum hidup 1 hari full si servernya. Nah, security ini adalah untuk main di sisi firewall, namanya firewall ya, keamanan. Nah, di sini ada port, kawan-kawan lihat. Port ini tidak harus di open ke public
semuanya. Ada port yang harus di-open ke publik, ada yang tidak. Intinya menyesuaikan kebutuhan kawan-kawan. Nah, di dunia mengakses website itu biasanya publik 80 dan 43. 21 dan 22 ini kalau bisa remote-nya via VPN aja. Ada lagi WAV, kalau untuk fitur WAV berbayar. Di sini ada mail server, kalau untuk mail server boleh dioret-oret sendiri, nanti dicari referensinya. Di sini file, ya file website tadi. Di sini ada fitur log, ngecek apa sih dan siapa sih yang akses server kita. Setelah itu ada fitur node, ini kalau mau dicoba explore silakan. Itu diklik install dan proses instalasinya akan berjalan. Nah, fitur domain ini nggak usah. Ini fitur account ini berbayar ya. Kalau untuk dia panel tadi, untuk terminal udah saya jelaskan. Fitur cron job. Nah, cron job ini kegunaannya fitur untuk membuat log tercatat sesuatu itu terotomatis, misalkan backup, menghapus dan seterusnya. App Store tadi udah saya jelaskan, silakan diinstal sesuai kebutuhan masing-masing. Dan di setting ini adalah menu untuk melihat beberapa hal seperti authentication security yang ini nih. Kan nanti ada authentication security. Silakan dibuat username dan passwordnya dan seterusnya. Silakan dieksplor lah kawan-kawan. Kira-kira sampai di sinilah terkait instalasi server sampai penginstalan sebuah server. Lebih dan lengkapnya boleh ditonton ulang, ditonton satu-satu video yang saya buat ini. Mohon maaf video ini jika banyak kurangnya ya kawan-kawan. Nah, untuk implementasi di real pekerjaan, kawan-kawan itu ada dua case. Bisa menggunakan server fisik atau server cloud yang kawan-kawan sewa. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Selamat menyaksikan kembali tutorial dalam instalasi server mulai dari nol sampai barangnya online secara lokal lebih tepatnya, kan kita praktiknya secara lokal. Kalau ada server sendiri disewa, nanti IP public bisalah diakses secara publik juga.